Salah lacak, salah tangkap lagi. Apa kabar pemerintah Indonesia? Welcome back to Riox Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Djorka yang katanya telah ditangkap oleh polisi yang terletak di daerah Jawa Timur. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita ngobrol santai bersama Mario. Oke, dari Tempo.co langsung saja kita bahas di sini. Djorka bantah ditangkap polisi di Madiun. Langsung dikeluarkan statement. Dia membantah kalau dia sudah ditangkap. Yang artinya apa tuh kalau kalian tahu? Di sini, peretas Djorka merespon soal kabar penangkapan dirinya oleh polisi di Madiun di Jawa Timur. Djorka ini menyalahkan platform Dark Tracer, platform yang sering memberikan informasi tentang dark web yang memberikan kesalahan informasi atas penangkapan seorang pria berinisial MAH oleh polisi. Jadi Djorka melihat apa yang dilakukan pemerintah dan kepolisian Indonesia karena informasinya salah, terjadi penangkapan juga yang salah kepada orang yang salah begitu. Mulai terjadi peperangan antar hacker-hacker yang ada di Indonesia. Siapa suruh orang-orang Dark Tracer ini memberikan info yang salah. Nah, akhirnya terjadi salah penangkapan gitu kan. Siapa suruh kasih informasi dan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia. Di sini juga kita langsung bisa melihat kalau polisi memang membenarkan penangkapan pria di Madiun itu yang terduga adalah sosok Djorka ini, si hacker Djorka ini. Polisi menangkap seorang pria berinisial MAH di desa Banjarsari, Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Rabu petang tanggal 14 September tahun 2022. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan kabar penangkapan itu. Namun dia mengatakan penyidik masih belum bisa menyimpulkan apakah pria itu adalah peretas Djorka. Nah, di sini langsung kita bisa melihat kalau polisi pemerintah ini sudah menangkap seseorang itu yang dari Madiun ini dengan inisial MAH, masih belum bisa menyimpulkan kalau itu benar-benar peretas Djorka. Jadi di sini masih ada isu-isu yang simpang siur antara itu benar peretas hacker Djorka ini atau belum. Nah, di sini langsung kita bisa juga lihat statusnya saat ditangkap pun tak jelas. Nah, ini ada hal yang tidak pasti ini. Kenapa ini? Tapi di sisi lain, dari kasus soal salah tangkap itu dan sebagainya, kasus salah lacak dan sebagainya, di sini tertulis dari kompas.com disebutkan Menteri Kominfo akan diganti. Dalam thread yang sama, Djorka mengklaim katanya bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika di Indonesia Johnny Gerard Plate itu akan segera diberhentikan dari jabatannya. Wow, ada apa ini? Ada apa ini? Kok mau diberhentikan? Djorka bilang bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari sumber internal di lingkungan istana. Waduh. Sabar. Tahan posisi. Semuanya tahan posisi. Djorka sendiri mengklaim bahwa informasi tersebut soal pemberhentian Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak Johnny Plate ini ia dapatkan dari sumber internal di lingkungan istana. Waduh. Ada apa ini? Apakah bentar ya. Ini Djorka ini antara orang dalam istana atau yang mana nih? Atau hanya sebatas dia melakukan statement gitu, menyinggung keras soal kinerja dari Menteri Kominfo ini ya. Gimana ini teman-teman? Masa dia bilang mendapatkan informasi dari sumber internal di lingkungan istana? Wow, apa kabar? Apa kabar Indonesia? Lalu kita masuk di soal kasus-kasus yang masih simpang siur ya menurut gua soal sosok asli dari Djorka ini, hacker Djorka ini. Di sini dari fifa.co.id, data pribadi terduga Djorka gantian dibongkar, begini wajah aslinya. Seperti apa sosok asli dari Djorka? Ini adalah wajah aslinya. Teneng, diduga sosok Djorka. Gimana ya teman-teman? Apa kabar Indonesia? Apa kabar pemerintah? Apa kabar cybercrime, polisi cyber yang mengamankan data-data orang-orang Indonesia? Apa kabar ya? Kalau mau pakai logika simple gitu kan, Djorka ini katanya yang gue bahas di video sebelumnya berhasil membongkar keamanan data-data dari Bapak Presiden Jokowi dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Lalu dengan semudah itu identitas aslinya terbongkar. Logika simpelnya, masa dia hebat untuk menyerang sedangkan untuk mode bertahan dia kalah gitu. Kalau menurut gua, Djorka itu tidak semudah itu untuk dilacak. Karena apa yang dilakukan soal mode-mode penyerangannya Djorka ini, mode-mode attacking, hacking dari Djorka ini itu luar biasa sekali. Masa cuma segampang itu
terbongkar, terlacak IP address dan semacamnya oleh Djorka ini. Kalau menurut gua sendiri itu tidak mungkin segampang itu. Kalau kita mau lihat lagi di Djorka, akun Twitternya Djorka, di sini tertulis Djorkanism 19. This is the original Twitter account Djorka @Djorkanism. Account has been suspended. Oh, ini akun barunya lagi teman-teman. Di sini tertulis join September 2022, sudah mempunyai 1797 follower. Nah, di sini dari 1 jam yang lalu, don't forget to my YouTube channel. Punya YouTube channel dia sekarang. Nah, kita juga bisa melihat di sini kalau pada 1 jam yang lalu di sini dia memposting just wait for the time. Bapak Mahfud MD, Djorka tidak ada kealihan membobol, tak membahayakan. Menilai hacker, Djorka hanya ingin memberi pesan bagi pemerintah untuk hati-hati karena keamanan data masih bisa dibobol. No system is safe. Langsung kita berpindah di kabar terakhir soal MAH itu, yang terduga sosok Djorka itu katanya telah dipulangkan polisi. Dari CNN Indonesia lagi, pemuda Madiun yang dituduh Djorka akhirnya dipulangkan polisi. Nah gitu. Ini mungkin ibu kandungnya dari MAH itu ya, nama aslinya Muhammad Agung Hiyatullah, umur 21 tahun alias MAH. Pemuda asal Madiun yang ditangkap polisi karena diduga hacker Djorka telah dipulangkan. Oke, katanya telah dipulangkan. Tiba di rumah sekitar pukul 9.30 WIB. Jadi kabar terbarunya kalau si yang terduga hacker ini, Muhammad Agung Hiyatullah MAH ini telah dipulangkan oleh pihak kepolisian. Oke, telah dipulangkan berarti bukan berarti kasusnya telah beres ya. Langsung saja kita melihat dari TikTok ini, bagaimana orang-orang TikTok melihat Djorka ini sekarang, apakah makin heboh atau tidak. Di sini ternyata inilah sosok di balik Djorka. Sosok di balik Djorka, nggak nyangka, aku sumpah. Oke, kita lihat ya. Mana? ...2024. Apa sih? Siapa sih? Nggak kenal aku. Makin tidak jelas ya. Untuk pada hari Sabtu ini soal hacker Djorka yang sudah katanya ditangkap dan sudah dipulangkan yang terduga Djorka itu. Nah, selain pembahasan yang panjang singkat tadi, gua mau rekomendasiin film untuk menemani kalian pada hari Sabtu ini soal seputar hacker juga. Diceritakan soal bagaimana hacker itu bekerja, bagaimana tim hacker itu bekerja. Nah, dari film Who Am I ini. Kalau kalian mau nonton gitu kan, karena masih panas-panasnya hacker di Indonesia, nah di sini kalian bisa nonton ya. Who Am I tahun 2014 gitu. Keren filmnya, bagus. Oke lah teman-teman, untuk video pembahasan soal katanya sosok Djorka ini telah terbongkar telah selesai sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you on the next video. Siapakah Djorka yang sebenarnya ya? Peace out.